Hasil bagi suku pertama oleh suku kelima suatu barisan aritmatika adalah min 1/7. Jika suku keenam barisan tersebut adalah 9, maka suku ke-8 adalah. Nah, ini ingat, untuk barisan aritmatika suku ke n atau UN sama dengan A ditambah n-1b, di mana A ini suku pertama. Ini yang kita pakai. Dan di soal diketahui kalau hasil bagi suku pertama dan suku kelima dibagi suku kelima gitu ya, suku pertama oleh suku kelima sama dengan min 1/7. Berarti suku pertama U1 dibagi suku kelima, berarti U5 gini, sama dengan negatif 1/7. U1 sendiri ini kan disimbolkan A, jadi ya A gini dibagi U5. Nah, kalau U5 N-nya tinggal diganti 5 gini. Berarti U5 sama dengan A ditambah 5 min 1B. Berarti U5 sendiri sama dengan A ditambah 4B. Kalau sudah terbiasa gampang ya sebenarnya. Kalau di sini 5, nah yang di sini tinggal di 1 di bawahnya 5. Atau 5 dikurangi 1, 4 gitu kan. Yang depannya ini ya pasti A. Berarti U5 sama dengan A ditambah 4B. Kalau misalkan nanti U6. Nah, U6 berarti ya A ditambah ini 1 di bawahnya 6, berarti 5B gitu. Oke, langsung aja ya. Ini misalkan U6 ya. Kalau mau coba lagi misalkan U10. U10 berarti ya A ditambah 1 di bawahnya 10, 9. 9B gini. Gitu kalau mau cepet. Formulanya dari mana? Dari sini. Sorry, dari atasnya ya. Dari sini maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutin. U5 berarti kan A ditambah 4B sama dengan negatif 1/7. Negatifnya taruh bawah aja ya. Jadi ini negatif 7 gitu. Kemudian tinggal kita kali silang. Berarti A dikali negatif 7. Kemudian ini tinggal 1 dikali A ditambah 4B. Oke, saya kira ini bukan soal yang rumit. Ini tinggal dikalikan. Negatif 7A sama dengan A ditambah 4B. A-nya tinggal dipindah ke kiri ya. Sehingga dapatnya min 7A dikurangi A sama dengan 4B. Nah, ini min 8A sama dengan 4B, sehingga B-nya sama dengan min 2A. Selanjutnya kita kembali ke soal. Jika suku ke-6 barisan tersebut adalah 9, maka suku ke-8 sama dengan berapa? Nah, di sini diketahui suku ke-6 atau U6. U6 sama dengan 9. Artinya apa? U6 kan sama dengan A ditambah 5B. Nah, berarti A ditambah 5B sama dengan 9. Nggak bingung ya? Jadi U6 ini tinggal diganti ini, A ditambah 5B. Selanjutnya yang ditanyakan suku ke-8. Suku ke-8 kan berarti U8 sama dengan A ditambah 7B. Nah, kita harus nyari A sama B-nya. Karena di sini B-nya sudah diketahui, yaitu min 2A. Tinggal disubstitusikan ke sini. Sehingga dapatnya A ditambah 5 kali B. B-nya diganti dengan min 2A sama dengan 9. Oke, kita hitung. Berarti ini A dikurangi 10A sama dengan 9. Ini negatif 9A ya. Negatif 9A sama dengan 9. Sehingga dari sini kita sudah dapat A-nya sama dengan min 1. Kalau A-nya min 1, kita sudah dapat B-nya juga. Ini tinggal substitusikan ke sini, dapat B-nya. Berarti B sama dengan min 2A. Berarti min 2 kali min 1. Dapatnya 2. Nah, kita sudah dapat A sama B-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Selanjutnya kita tinggal nyari U8. U8 sama dengan A ditambah 7B. A-nya min 1 ditambah 7 kali B, B-nya 2. Tinggal dihitung, min 1 ditambah 14. Dapatnya 13. Nah, ini U8 atau suku ke-8. Nah, ini diperoleh 13. Pilihannya yang C. Akan dikonstruksi beberapa barisan geometri. Setiap barisan memenuhi syarat bahwa hasil kali 3 suku berurutannya adalah 27. Jadi hasil kali dari 3 suku yang berurutan dari barisan geometri tersebut adalah 27. Jumlahnya 10,5. Nah, jumlah semua rasio barisan geometri yang memenuhi syarat tersebut adalah berapa? Yang ditanyakan jumlah rasionya. Jumlah semua rasio yang memenuhi. Nah, karena ini barisan geometri yang berurutan ya. Kita misalkan yang pertama adalah A. Ini kita ambil 3 suku pertama aja. Yang pertama A. Yang kedua berarti AR. Yang ketiga berarti AR pangkat 2.
Nah, ini 3 suku pertama barisan geometri, misalkan kayak gini. Kemudian hasil kalinya sama dengan 27. Artinya ini tinggal dikali. A kali AR kuadrat. Kalau dikalikan dapatnya sama dengan 27. Nah, ini A-nya ada 3 ya, sehingga ini bisa ditulis A pangkat 3. R-nya juga gitu, R kuadrat kali R, jadinya R pangkat 3 sama dengan 27. Oke, ini kan bisa disederhanakan, karena pangkatnya sama-sama 3, sehingga bisa ditulis A, R dalam kurung pangkat 3. Nah, kemudian ini 27 bisa ditulis 3 pangkat 3 gini. Nah, ini pangkatnya sudah sama, yaitu sama-sama 3, bisa disederhanakan, sehingga dari sini kita sudah dapat A kali R sama dengan 3. Satu persamaan ya, yang sederhana. A kali R sama dengan 3. Nah, katanya jumlahnya sama dengan 10,5. Nah, ini berarti tinggal dijumlahkan. Berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 10,5. Nah, AR sendiri nilainya 3. Jadi yang tengah ini tinggal tak ganti 3. A yang depan biarkan. Nah, AR kuadrat kan bisa ditulis dalam bentuk AR kali R. Nah, ini langsung aja tak ganti dengan kali R gini. Nah, AR sendiri nilainya 3. Sehingga ini bisa ditulis AR diganti 3. R-nya tetap 3R gini. Dapatnya 10,5. 3-nya tinggal dipindah ke samping ya. Jadinya kan 10,5 min 3 gini. Ini tinggal A ditambah 3R. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan R-nya. Nah, jadi kita hilangin A-nya ini. Bukan dihilangin, diganti lebih tepatnya. Diganti apa? Ngambilnya dari sini. A sendiri kan sama dengan 3 per R. Nah, 3 per R gini. Nah, ini tinggal dikurangkan. Dapatnya kan 7,5. 7,5 kalau dirubah dalam bentuk pecahan ya 15 per 2. Yang sini tetap, A-nya diganti ya. 3 per R gini. Ditambah 3R. Nah, kita samakan penyebutnya. Berarti dapatnya kan 3 plus 3R kuadrat per R. Nah, ini tinggal dikalikan ke samping atau dikali silang gitu ya. Berarti dapatnya nanti kan 2 kali 3 plus R kuadrat sama dengan 15 kali R. Oke, sekarang kita hitung. Oh, ini ada yang salah. Ada yang kurang ya. Ini bukan R kuadrat, tapi 3R kuadrat. Nah, ini kalau dikali dapatnya kan 6 ditambah 6R kuadrat sama dengan 15R. Nah, kita pindah ke kiri semuanya. Dapatnya 6R kuadrat min 15R plus 6 ya. Sama dengan 0. Kita bagi dengan 3. Nah, maka akan kita peroleh 2R kuadrat min 5R plus 2. Sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan kan ini jumlah semua rasio. Nah, ini kan rasionya kan bisa dicari dari sini. Ini sebenarnya bisa difaktorin. Bisa apa nggak difaktorin? Bisa ya, kalau mau difaktorin. Ini kalau mau difaktorin ternyata bisa difaktorkan. Nah, nanti ada 2 rasio ya, tinggal dijumlahkan. 2R sama R min 2 min 1. Nah, dari sini yang pertama dapatnya kan 2R min R sama dengan 0. 2R min 1 sama dengan 0. Berarti 2R sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah. Dari sini R min 2 sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Ada 2 kemungkinan rasio atau R. Nah, tinggal dijumlahkan. Berarti dapatnya setengah ditambah 2. Dapatnya 2,5 atau sama dengan 5 per 2. Nah, ini jawabannya. Kita cek 5 per 2 ada apa enggak di pilihannya. Ternyata ada, pilihannya yang C. Suku ketiga suatu barisan geometri dengan rasio negatif adalah setengah perbandingan suku keempat terhadap suku kedua 1/4. Jumlah 4 suku pertama barisan tersebut adalah, nah karena ini barisan geometri, nah ini suku ketiga. Suku ketiga artinya U3. Berarti kita pakai formula UN. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kalau suku ketiga berarti ya U3 gini. Sama dengan A kali R pangkat N-nya 3, 3 min 1. Berarti U3 sama dengan A kali R pangkat 2. Atau kalau sudah terbiasa, kalau di sini 3, pangkatnya dari R ini pasti 1 di bawahnya, yaitu 2. Gitu ya. Kalau misalkan U5 gini, berarti ya A kali R pangkat 1 di bawahnya 5, 4 gitu. Kalau mau cepat kayak gitu. Nah, ini ya formulanya. Nah, ini yang dipakai. Nah, karena
Yang diketahui suku ketiga atau U3 berarti ya ini U3 sama dengan AR pangkat 2. Katanya nilainya sama dengan setengah. Berarti ya tinggal ditulis aja AR pangkat 2 sama dengan setengah. Kemudian perbandingan suku keempat dengan suku kedua seperempat. Berarti U4 dibanding U2. Kakak tulis di sini ya. U4 dibanding atau dibagi U2 sama dengan seperempat. Nah, karena ini U4 tinggal diganti dengan AR pangkat 3. U2-nya tinggal diganti dengan AR. Kayak gini. Nah, AR pangkat 3 ini bisa ditulis dalam bentuk AR kali R kuadrat. Sehingga ini bisa dicoret. Sehingga dapatnya R kuadrat sama dengan seperempat. Kalau R kuadrat sama dengan seperempat, artinya R-nya kan plus minus. R sama dengan plus min akar seperempat. Atau R sama dengan plus min setengah. Ada dua kemungkinan. R-nya bisa setengah, bisa min setengah. Yang dipakai yang mana? Nah, di soal sudah diketahui. Rasionya negatif. Berarti yang dipakai yang negatif. Min setengah. Karena rasionya sudah tahu, min setengah. Nah, tinggal disubstitusikan ke sini. R-nya diganti min setengah. Sehingga kita sudah dapat A-nya. Kakak tulis di sini ya lanjutannya. Berarti A kali R kuadrat sama dengan setengah. R kuadratnya tinggal diganti dengan min setengah. Kuadrat gini sama dengan setengah. Min setengah kuadrat dapatnya seperempat. Berarti A kali seperempat sama dengan setengah. Sehingga kita sudah dapat A-nya. A-nya sama dengan 2. Karena A-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan jumlah 4 suku pertama. Karena cuma 4 kita cacah aja ya. Yang pertama kan 2. Suku keduanya kan berarti 2 kali setengah. Karena rasionya sudah diketahui ya, setengah ini ya. Nah, 2 kali setengah kan dapatnya kan min 1. Berarti nanti yang kedua sini min 1. Yang ketiga min 1 dikali min setengah. Dapatnya setengah. Yang keempat min 1 dikali min setengah. Min setengah. Setengah ini dikali min setengah. Setengah dikali min setengah kan dapatnya min seperempat. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah min 1. Ini kan dapatnya min 1. Kok min 1? Dapatnya 1 ya. 2 ditambah min 1 dapatnya 1. Setengah dikurangi seperempat dapatnya seperempat. Nah ini. 1 tambah seperempat 5/4. Oke, ini jawabannya 5/4. Pilihannya yang A. Suku ke-11 suatu barisan aritmatika sama dengan 4 kali suku ke-16. Jadi suku ke-11 U11 dari barisan aritmatika sama dengan 4 kali suku ke-16 U16. Jika beda barisan tersebut adalah min 3, maka 4 kali suku ke-14 sama dengan suku ke berapa? Nah, di sini bedanya sama dengan min 3, kakak tulis saja di sini. Terus kemudian yang ditanyakan 4 kali suku ke-14. 4 kali suku ke-14. Berarti 4 kali U14 sama dengan suku ke berapa? U berapa gitu. Kita misalkan U berapa ini UN gini. Nah, sehingga kita tinggal nyari N-nya. Ingat, untuk barisan aritmatika UN sama dengan A kali ditambah ya. Ditambah N-1 kali B. Nah, ini yang akan kita pakai. Di sini U11 sama dengan 4 kali U16. U11 sendiri bisa diganti dengan A ditambah 10B. Dengan menggunakan formula ini ya, langsung aja. Karena N-nya kan 11. Nah, sehingga 11 dikurangi 1 ini dapatnya 10. Kali B ya 10B. Ini dapatnya. Oke, nggak bingung ya. Selanjutnya sama dengan 4 kali U16. U16 berarti A ditambah 15B. Oke, kita uraikan yang berada di sebelah kanan. Maka dapatnya kan 4 dikali A. Dapatnya 4A. 4 dikali 15B. Dapatnya 60B. Kita sederhanakan. A-nya kita taruh kanan nggak apa. 4A dikurangi A. Dapatnya 3A. Atau ini ya. B-nya kita taruh kiri aja. Nah, berarti kan 10B dikurangi 60B. Dapatnya min 50B. Nah, kita sudah dapat 3A sama dengan min 50B. Nah, dan B-nya sudah diketahui, yaitu min 3. Sehingga tinggal kita ganti.
Di sini kan min 50B, berarti min 50 dikali min 3 gini sama dengan 3A. Nah, ini tinggal dihitung ya. Min kali min plus berarti dapatnya 150 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 50. Nah, kita sudah dapat A-nya 50, B-nya juga sudah dapat, yaitu min 3. Sudah diketahui tepatnya di soal ya. Selanjutnya kita tinggal nyari UN-nya. Nah, ini yang ditanyakan, atau N-nya ya. 4 kali U14 artinya kan 4 kali U14 bisa diganti dengan A plus 13B sama dengan UN. UN berarti bisa diganti dengan A ditambah N-1B. Dan A-nya sudah tahu yaitu 50, B-nya min 3. Oke, tinggal kita ganti. A-nya diganti 50, B-nya diganti min 3. Tinggal kita hitung. Ini sama dengan ya. Sama dengan A50. Ditambah N-1B, B-nya min 3. Oke, yuk kita sederhanakan. Berarti 4 dikali 50 dikurangi 39. Nah, dapatnya 11. Gini ya. Yang sini 50, ini dikalikan 1 sehingga dapatnya min 3N plus 3. Oke, 44 sama dengan 50 tambah 3, 53. Min 3N. Nah, 3N-nya pindah ke kiri sehingga dapatnya ini kan negatif ya. Pindah di kiri dapatnya 3N gini sama dengan 53 min 44. 53 kalau dikurangkan 44 dapatnya sama dengan 9 ya. Sehingga 3N sama dengan 9 artinya N sama dengan 9/3 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya. Berarti 4 kali suku ke 14 sama dengan suku ke 3. Ini ya. B ini jawabannya. Perbandingan suku ke-6 terhadap suku pertama barisan geometri adalah 1/32. Nah, perbandingan suku ke-6 berarti ya U6 dibanding atau dibagi suku pertama sama dengan 1/32. Ingat, untuk barisan geometri suku ke-n atau UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, ini formula yang akan kita pakai. Artinya kalau U6 gini ya. Nah, N-nya tinggal diganti 6. A kali R pangkat N-1, 6-1, berarti 5. Alias apa? Kalau diperhatikan, kalau di sini 6, R-nya pangkatnya 1 di bawahnya 6, yaitu 5. Gitu. Kalau misalkan U15, berarti R-nya ya 1 pangkatnya 1 di bawahnya, berarti A kali R pangkat 14. Gitu. Kalau di sini 15, di sini 14. Oke, saya kira nggak ada masalah. Kemudian dibagi, oh ya, ini kakak tulis dulu ya. U6 berarti A R pangkat 5 dibagi U1. U1 simbolnya A gini, dapatnya 1/32. Nah, A-nya bisa dicoret sehingga dapatnya R pangkat 5 sama dengan 1/32. 1/32 sendiri bisa ditulis 1/2 dipangkatin 5. Nggak bingung ya? Nah, sehingga dari sini kita sudah dapat R-nya sama dengan setengah. Nah, karena R-nya sudah dapat setengah, kita lanjut ke soal. Yang ditanyakan apa sih sebenarnya? Jika jumlah suku ke-3 dan suku ke-4 berarti U3 ditambah U4. Sama dengan 15. Maka jumlah 3 suku pertama barisan tersebut sama dengan berapa? Oke, kita cari. U3 berarti AR kuadrat ditambah U4 berarti AR pangkat 3 sama dengan 15. R-nya setengah berarti A kali setengah kuadrat ditambah A kali setengah pangkat 3 sama dengan 15. Oke, tinggal kita hitung. A kali 1/4 ya, berarti A/4 gini ditambah A kali 1/8 ya, berarti dapatnya A/8 gini sama dengan 15. Tinggal disamakan penyebutnya. Dapatnya kan 2A/8 ditambah A/8 sama dengan 15. Oke, ini tinggal dihitung. 3A/8 sama dengan 15 berarti 3A sama dengan 15 kali 8. Langsung aja ya, A berarti kan 15 kali 8 dibagi 3. Nah, kalau kayak gini kan gampang, tinggal ini dicoret. Ini dapatnya 5, ini habis.
5 kali 8 dapatnya 40, berarti A-nya 40 gini. Tapi yang ditanyakan apa? Jumlah 3 suku pertama. Nah, A-nya 40, berarti yang pertama 40. Yang kedua tinggal dilihat rasionya. Rasionya kan setengah. Berarti ya 40 dikali setengah. 40 kali setengah dapatnya 20. Yang ketiga, 20 dikali setengah dapatnya 10. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Kalau dijumlahkan 40 tambah 20 kan 60 tambah 10, 70. Nah, ini jumlahnya 70 dan ini jawabannya. Pilihannya yang E ya.